Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar mengenai RNA interference atau RNAi. Apakah RNA itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kemampuan dasar yang diharapkan, kalian dapat menjelaskan pengertian dari RNAi, kemudian dapat menjelaskan mekanisme RNAi dan menjelaskan aplikasinya, kemudian dapat mengkaji potensi RNAi dalam terapi gen. Seperti kita tahu, dalam pembentukan protein diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama, proses transkripsi, kemudian proses translasi. Pada proses transkripsi ini DNA dirubah menjadi mRNA, kemudian mRNA mengalami translasi menghasilkan protein. Tapi pertanyaannya, apakah proses sintesis protein itu selalu berjalan sempurna seperti itu ya? Ternyata jawabannya adalah tidak. Karena di dalam sel kita ada pengaturan kapan gen itu dapat diekspresikan menjadi protein, kapan juga protein itu akan tidak dapat diekspresikan atau dihentikan ekspresinya. Jadi seperti ada tombol saklar di dalam gen kita, apakah kapan dia bisa diekspresikan, kapan gen itu tidak diekspresikan, atau dalam tanda kutip ada genetic switches ya. Nah, penghambatan ekspresi gen tertentu dengan menggunakan RNA untai ganda berukuran pendek ini bisa dilakukan dan ini dinamakan dengan small interfering RNA. RNA yang dipakai untuk menghambat ekspresi gen itu dinamakan small interfering RNA. Jadi RNA small interfering RNA ini spesifik terhadap gen tertentu. Jadi di sini penghambatan ekspresi gen oleh RNA untai ganda yang berukuran kecil, RNA berukuran kecil itu dinamakan post transcriptional gene silencing atau PTGS atau sering juga disebut RNA interference atau RNAi. Nah, di beberapa organisme, mekanisme ini penting untuk pertahanan dirinya terhadap patogen. Dari mana sumber small interfering RNA? Small interfering RNA berasal dari DNA asing, double-stranded RNA yang berasal dari virus, transposon, atau pre-microRNA. Kita akan melihat bahwa microRNA itu juga RNA untai ganda dengan sumber yang sama pula, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dengan small interfering RNA. Kemudian molekul-molekul sumber ini terdapat di dalam nukleus. Kemudian di dalam nukleus akan membentuk RNA untai ganda. Kemudian dengan enzim tertentu, RNA untai ganda ini dikeluarkan ke sitoplasma. Bagaimana cara RNA interference bekerja? RNA untai ganda yang tadi berasal dari nukleus akan dipotong oleh protein yang dinamakan dicer sehingga menjadi small interfering DNA. Jadi RNA dalam potongan-potongan yang kecil karena tadi double-stranded RNA yang berasal dari nukleus tadi dalam kondisi yang berupa rantai yang panjang. Kemudian small interfering RNA ini menjadi untai tunggal dan bergabung dengan beberapa protein membentuk kompleks yang dinamakan RNA induced silencing complex atau RISC dan menuju mRNA target. Setelah menempel pada mRNA target, salah satu protein RISC yang dinamakan Argonaut kemudian akan memecah mRNA target sehingga mRNA ini tidak dapat diekspresikan atau ditranslasikan menjadi protein. Bila terjadi ketidaksesuaian sekuen atau mismatch antara small interfering RNA dengan mRNA, maka mRNA ini tidak akan dipecah oleh enzim, tetapi akan dihambat translasinya. Karena kompleks RISC itu akan tetap menempel pada mRNA target.
Bagaimana mekanisme RNA interference ini ditemukan? Mekanisme ini ditemukan oleh kedua peneliti, ada Andrew Fire dan Craig Simello, dan penemuan ini menghasilkan hadiah Nobel bagi keduanya pada tahun 2006. Di sini pada penelitian ini mereka menggunakan spesies cacing nematoda namanya Caenorhabditis elegans. Mereka menyuntikkan small interfering RNA yang berperan dalam proses pergerakan otot. Dan ketika dicoba, ternyata si cacing ini mengalami kelumpuhan. Jadi ini membuktikan teori mereka bahwa small interfering RNA itu dapat menghambat ekspresi protein yang diperlukan dalam pergerakan otot. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana terbentuknya RNA untai ganda atau double-stranded RNA. Tadi disebutkan bahwa sumber small interfering RNA itu berupa beberapa RNA untai ganda atau juga dari transposon dan lain-lain. Bisa juga berupa pre-mikroRNA yang menjadi cikal bakal dari microRNA. Seperti semua interfering RNA, microRNA itu juga berstruktur untai ganda. Dan virus atau patogen lain juga dapat menyumbangkan double-stranded RNA di dalam inti sel. Kemudian sumber-sumber double-stranded RNA ini akan mengalami pemotongan. Ya. Kalau pada microRNA, dia akan mengalami proses lebih lanjut sehingga akan terbentuk double-stranded DNA. Double-stranded RNA. Kemudian setelah itu akan dikeluarkan ke luar sel menuju sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma, double-stranded RNA ini dipecah oleh dicer membentuk microRNA dan small interfering RNA, kemudian bergabung membentuk protein RISC dan menuju ke sel target dan terjadi pemecahan microRNA. RNA karena enzim. Perbedaan antara microRNA dan small interfering RNA sama-sama menghasilkan RNA interference dan sama-sama dalam bentuk double-stranded RNA, tetapi pada microRNA atau miRNA, double-stranded RNA-nya itu dibentuk karena ada pelipatan. Jadi akan membentuk struktur hairpin atau seperti jepit rambut. Sedangkan small interfering RNA itu benar-benar rantai RNA untai ganda. Cara kerjanya juga berbeda. Untuk mRNA, dia dapat menghambat proses translasi mRNA target, sedangkan pada small interfering RNA, dia bekerja dengan cara memotong-motong mRNA target. Sama-sama menghasilkan penghentian ekspresi gen ya. Kemudian sekuen target pada yang diincar oleh mRNA itu bisa di beberapa tempat. Sedangkan small interfering RNA itu lebih spesifik. Seperti kita lihat, jadi penempelan small interfering RNA itu betul-betul spesifik. Ya ini yang digambar ini pada bagian A, itu betul-betul keseluruhan sekuen dari siRNA ini akan menempel pada mRNA target. Pada gambar B, mikroRNA itu mungkin hanya sebagian sekuen dari mRNA ini yang menempel atau mengenali mRNA target, sedangkan sisanya tidak. Jadi dia bisa menempel di beberapa tempat. Aplikasi RNAi kalian nanti bisa membaca di modul saya bagaimana RNA ini dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan maupun pertanian. Demikian perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.